Pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Sumber daya manusia merupakan faktor sentra karena berfungsi sebagai faktor penggerak organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya. SDM berperan sangat penting dalam mewujudkan tugas organisasi ataupun perusahaan. Dari sisi lain, menunjukkan bahwa setiap organisasi, perusahaan menjalankan bisnis yang berbeda. Sebuah organisasi atau perusahaan harus berusaha menyelesaikan bidang bisnisnya dengan kebutuhan manusia sebagai konsumennya. Setiap organisasi atau perusahaan untuk memperoleh SDM sangat diperlukan kegiatan perencanaan SDM yang terintegrasi dengan perencanaan bisnisnya agar seluruh programnya dapat diwujudkan menjadi kegiatan bisnis yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Perintegrasian perencanaan SDM ke dalam perencanaan bisnis berlangsung 3 tahap, meskipun realisasinya berlangsung simultan pada waktu yang bersamaan atau pada saat operasional bisnis dilaksanakan. A. Perintegrasian strategi manajemen SDM dengan perencanaan strategi organisasi. Dalam penggunaan strategi manajemen SDM yang tepat dapat diwujudkan pengintegrasian perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis pada tahap operasional. Nilai-nilai demokratis yang terdapat di dalam budaya organisasi perusahaan seperti tersebut di atas dalam manajemen SDM akan dimanifestasikan dalam kebijakan utama. Yang pertama, filsafat perusahaan dan filsafat serta kebijakan SDM. Filsafat organisasi atau perusahaan yang mengkristal di dalam budaya organisasi atau perusahaan berisi nilai-nilai norma-norma yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan perilaku semua SDM di lingkungannya. Filsafat tanpa diskriminasi dalam manajemen SDM mengandung nilai-nilai sebagai berikut. A. Menghargai perbedaan kemampuan sifat kepribadian SDM dan lain-lain secara individu. B. Memberikan kesempatan dan dukungan yang sama dalam menggunakan SDM secara individual untuk berprestasi sesuai dengan kerja masing-masing. C. Memberikan kebebasan yang sama antara SDM yang dimiliki berdasarkan prinsip saling menghormati yang menghargai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. B. Mendorong kerjasama antar SDM yang dimiliki berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menghargai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. E. Membantu SDM sebagai individu potensi yang dimiliki dengan posisi masing-masing dalam menyelesaikan masalah dengan memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan prestasi terbaik dalam pekerjaan. F. Mendorong setiap SDM melakukan evaluasi diri untuk mengetahui prestasi, peranan, dan kekurangan atau kelemahan masing-masing dalam bekerja agar dapat diatasi untuk dipergunakan dalam menyusun dan melaksanakan perjalanan karir masing-masing. 2. Hasil pengamatan iklim atau lingkungan bisnis dengan program serta kegiatan MSDM. Pengamatan iklim lingkungan bisnis harus diarahkan dan difokuskan pada faktor-faktor yang berpengaruh pada bidang kegiatan bisnis, organisasi, perusahaan. Di antaranya adalah mengenai kondisi moneter dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan internasional sekarang dan prediksinya di masa depan. Hasil pengamatan tersebut dapat dipergunakan untuk memprediksi bisnis yang dijalankan organisasi atau perusahaan sekarang dan di masa yang akan datang. 3. Visi tujuan strategi dengan misi organisasi perusahaan serta proses manajemen SDM. Visi adalah kondisi ideal yang ingin dicapai sebagai eksistensi organisasi perusahaan di masa depan. Leonie Halvorsen
yang dikutip oleh J. Salusu mengatakan bahwa visi adalah gambaran kondisi masa depan dari suatu organisasi yang belum tampak sekarang, tetapi merupakan konsepsi yang dapat dibaca oleh setiap orang anggota organisasi. Visi memiliki kekuatan yang mampu mengundang, memanggil, dan menyerukan pada setiap orang anggota organisasi untuk memasuki masa dalam realisasinya secara luas. Berarti organisasi harus menetapkan misi berupa pilihan bidang atau jasa bisnis utama yang dilaksanakan untuk waktu jangka panjang atau tujuan strateginya dapat diwujudkan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, berarti strategi manajemen SDM harus mampu mewujudkan proses manajemen SDM yang mampu mendukung pelaksanaan SDM bidang jenis bisnis yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai misi agar tujuan strategi dapat dicapai dengan misi atau organisasi perusahaan diwujudkan. B. Pengintegrasian perencanaan operasional (RENOP) dengan perencanaan SDM. Pada tahap ini, pengintegrasian harus dilakukan secara efektif dengan efisien karena RENOP merupakan penjabaran tujuan strategi menjadi sasaran bisnis dan misi menjadi kegiatan operasional bisnis untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama, 2-3 tahun. Prediksi operasional bisnis jangka waktu yang terlalu lama sulit dilakukan, misalnya 5-10 tahun. Pengintegrasian dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pengintegrasian rencana program bisnis dengan jumlah jenis dan tingkat keterampilan keahlian SDM. Bidang kerja utama yang berhubungan dengan bisnis telah dipilih diterapkan atau dioperasionalkan sekurang-kurangnya terdiri dari bidangnya produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang penunjang. Yang kedua, sumber daya yang dimiliki perusahaan melalui audit SDM. Ada 5 sumber daya yang harus diperhitungkan yang dapat pada bidang kerja utama dengan kegiatan penunjang lainnya, yaitu sumber daya finansial, sumber daya material, sumber daya manusia, sumber daya informasi, dan sumber daya teknologi. Perencanaan SDM, hasil audit SDM dapat digunakan untuk melakukan kegiatan menetapkan ulang. Dengan demikian dapat diharapkan setiap SDM akan mampu memberikan kontribusi baik dalam bekerja sesuai dengan program yang dirumuskan dalam RENOP. 3. Pengintegrasian struktur organisasi dengan perencanaan pengembangan bisnis dengan prediksi jumlah dan jenjang jabatan struktural serta pembiayaan kos SDM yang tersedia. C. Pengintegrasian kegiatan bisnis berdasarkan anggaran perspektif tahunan dengan pelaksanaan hasil perencanaan SDM. Tahap ini merupakan akhir dari kegiatan mengintegrasikan perencanaan SDM dengan perencanaan bisnis. Akhir dari perintegrasian itu adalah melakukan proses produksi dengan memasarkan produk dengan berbagai jenis kegiatan. Dengan demikian SDM yang profesional di bidangnya masing-masing, semua proses berisi kegiatan bisnis akan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, produktif, dan berkualitas. D. Penetapan kualifikasi SDM. Dalam perencanaan SDM, penetapan kualifikasi SDM yang dibutuhkan sangatlah bervariasi antara organisasi atau perusahaan yang berbeda jenis bisnisnya. Variasi itu diantaranya disebabkan oleh perbedaan jenis keterampilan atau keahlian SDM yang dibutuhkan karena perbedaan produk, barang atau jasa yang dihasilkan antara organisasi atau perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Sistem poin digunakan dengan menentukan faktor-faktor sebagai kualifikasi yang dibutuhkan SDM agar dapat melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan secara efektif dan efisien. Kualifikasi yang harus ditetapkan dalam perencanaan SDM dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kualifikasi secara umum dipergunakan semua jenis organisasi atau perusahaan. Kedua, kualifikasi umum yang diikatkan untuk jenis pekerjaan jabatan tertentu. Yang ketiga, kualifikasi khusus yang ditetapkan sebagai dengan bidang bisnis yang menjadi
kegiatan operasional organisasi perusahaan berupa kalian ke tahap tertentu. Baik, terima kasih presentasi hari ini. Kiranya ilmu yang telah dipresentasikan dapat diambil. Terima kasih.